Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara ibadah harian GKI Batu. Dalam perjumpaan perdana ibadah harian tahun 2023 ini, kami menyapa saudara semua dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 37B, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku bercerai dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada di dalam surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang bersekutu, berhimpun di hadirat-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang mengikuti ibadah harian di pagi hari ini, agar kami tidak hanya membaca dan merenungkan, tetapi Tuhan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami memohon juga Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menaburkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini yaitu Allahku kepadamu aku percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, budaya malu adalah budaya masyarakat timur, budaya kehidupan kita, orang-orang yang hidup di bagian timur. Karena itu di dalam bahasa Jawa, orang Jawa, malu itu isin. Kalau orang tidak punya malu dikatakan orang duwe isin. Saudara-saudara, budaya malu ini berkaitan dengan etika. Masyarakat Jepang mereka memiliki budaya malu yang luar biasa. Mereka adalah masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip norma aturan. Karena itu mereka berupaya untuk menghidupi norma atau aturan itu. Mereka tidak ingin menjadi malu karena gagal untuk menerapkan norma atau aturan itu. Orang-orang Jepang, mereka memiliki budaya hidup disiplin. Mereka malu kalau hidupnya itu bergantung kepada orang lain. Mereka malu kalau hidupnya itu kedapatan tidak disiplin. Mereka malu kalau hidupnya kedapatan tidak jujur. Mereka malu kalau hidupnya itu melanggar aturan. Terlebih-lebih mereka akan sangat malu kalau mereka melakukan korupsi. Karenanya agar mereka tidak malu, mereka menjadi pekerja keras. Mereka menjadi orang-orang yang jujur. Mereka menjadi orang-orang yang sangat mandiri, pantang menyerah, disiplin, berhati-hati. Termasuk soal dalam berbicara. Maka tidak heran mereka adalah bangsa yang sopan. Ya, mereka terkenal gigih. Ya, mereka terkenal menghidupi etika berterima kasih. Ya, kita mungkin hafal satu kata itu kan, kalau kita diberi sesuatu, kemudian kita berterima kasih dan kita menirukan cara orang Jepang mengucapkannya. Arigato. Artinya terima kasih. Ya. Tapi tentu sebaliknya, mereka akan sangat rapuh, akan sangat terkoyah, malu kalau di dalam hidupnya itu gagal. Dan mereka bisa putus asa. Bahkan demi menjaga martabat, harga diri, orang-orang Jepang memiliki tradisi tersendiri untuk mempertahankan hal itu, sekalipun itu dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malu itu memang terkait dengan harga diri, memang terkait dengan martabat, dan betapa terkoyaknya harga diri kita jikalau dalam kehidupan kita gagal di hadapan Tuhan dan menjadi cemooh banyak orang. Maka melalui pembacaan Mazmur hari ini, pemazmur mengajak kita untuk jujur di hadapan Tuhan, melihat kehidupan kita yang memang belum sempurna, masih penuh dengan cacat celah. Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan itu, pemazmur mengajak kita agar dalam keadaan yang seperti itu kita berlindung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membela kita, kiranya Tuhan menjadi perisai bagi kita terhadap lawan-lawan kita, orang-orang yang memusuhi kita. Dan kita berdoa seperti pemazmur. Pemazmur berdoa di ayatnya yang kedua, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Allahku, kepadamu aku percaya, kiranya janganlah aku mendapat malu. Pemazmur meyakini
bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat peduli. Tuhan yang ia sembah itu tidak akan membuatnya malu. Tuhan yang ia sembah itu tidak akan membiarkan umatnya, pemazmur, kehilangan harga dirinya di hadapan musuhnya, terlebih-lebih di hadapan orang yang tidak mengenal Tuhan. Pemazmur meyakini, memiliki keyakinan yang utuh bahwa tidak mungkin Tuhan itu mempermalukan umatnya. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan juga tidak mungkin mempermalukan dirinya sendiri melalui kegagalan umatnya. Karena kalau Tuhan membiarkan orang yang percaya kepadanya itu berakhir dengan kegagalan, itu sama halnya seperti Tuhan tidak bertindak untuk dia. Karena itu pemazmur meyakini, memiliki kepercayaan iman yang teguh bahwa Tuhan membelanya. Saudara yang terkasih, seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, semua orang yang menanti-nantikan engkau takkan mendapat malu. Semua orang yang menanti-nantikan Tuhan takkan mendapat malu. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu artinya adalah orang-orang yang di dalam hidupnya bukan saja berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi juga melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti itu tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, baik di hadapannya maupun di hadapan sesama. Sekalipun mungkin orang merendahkan dia, sekalipun mungkin orang menghina dia. Saya punya pengalaman ketika dulu tahun 90-an saya mau kuliah. Saya ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu saya hanya penjual sayur ke pasar. Dagangannya tidak banyak. Ketika ada orang yang tahu ketika saya ingin kuliah, waktu itu saya kuliah yang pertama adalah kuliah pertanian. Orang mengerti, mendengar dan tahu saya mau kuliah, dia mengatakan pakai bahasa Jawa, kowe arep kuliah, mbokmu mung bakul sayuran, opo iso. Kalau saya ingat waktu itu rasanya ciut nyali saya. Tetapi justru itu menjadi pemantik bagi saya. Saya kuliah, belajar keras, belajar disiplin, dan ternyata dapat beasiswa dan akhirnya saya bisa lulus. Puji Tuhan, firman Tuhan sangat nyata. Sekalipun orang menghina, tapi Tuhan menolong, membela. Tuhan yang saya sembah tidak mempermalukan saya. Bahkan saya bisa kuliah 2 kali, pertanian dan teologi. Bukan karena kemampuan, kehebatan saya, tetapi karena Tuhan yang saya imani itu berperkara di dalam kehidupan saya. Saudara, Tuhan bukan saja menyelamatkan kita dari segala rancangan kecelakaan dari orang yang jahat, tetapi lebih daripada itu, Ia akan menopang kita, menuntun kita. Ia akan membela kita. Ia akan berjalan di depan kita dan memberikan masa depan yang jelas. Ia memimpin kita ke dalam jalannya yang benar. Dan jikalau itu yang kita ikuti, berjalan bersama Dia yang benar, maka tidak ada halangan bagi kita untuk menerima berkat-berkat-Nya. Karena dalam hidup yang berkenan mengandalkan Dia, maka berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan itu yang Ia berikan kepada kita. Saudara, terkadang kalau kita kemudian menelisik kehidupan kita, melihat kehidupan kita
Dan kalau kemudian kita menjumpai ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mempermalukan diri kita, itu karena akibat kesembronoan kita sendiri. Kita merasa baik-baik saja, padahal sebetulnya mungkin belum baik-baik saja. Mungkin ketika kita melihat orang yang gagal, orang yang tersandung masalah, orang yang hidupnya ruwet, melenceng dari perintah Tuhan, mungkin kita berkata, aku tidak sama seperti mereka. Tetapi di sisi yang lain, kita seperti orang yang berdoa di bait Allah, yang mencibir, menghina orang yang berdosa, pemungut cukai. Si pemungut cukai itu memukul dada, memukul diri, mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku tidak layak. Tetapi orang yang lain itu berdoa, Tuhan aku tidak sama, aku tidak seperti mereka. Pada saat itu kita gagal karena kita terjatuh di dalam kesombongan. Doa pemazmur ini mengajak kepada kita agar hidup kita supaya berhasil, tidak dipermalukan, tidak mendapat malu di hadapan sesama, terlebih-lebih di hadapan Tuhan, dengan cara hidup di jalan yang benar, yaitu hidup mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah. Kalau Tuhan Yesus menjadi pandu kita, menjadi penuntun hidup kita, kita akan aman. Kita punya pembela. Tuhan yang menyertai kita itu, Ia akan membuat hidup kita berhasil. Dan keberhasilan bersama dengan Tuhan itulah berita penghiburan bagi kita, berita sukacita bagi kita. Mari kita mengandalkan Tuhan, meyakini Dia sebagai penolong hidup kita yang utama, yang satu-satunya dan tiada yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di dalam perjumpaan yang perdana. Di ibadah harian ini kami kembali diingatkan untuk berjalan di tahun 2023 ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memiliki masa depan kami, Tuhan yang memberikan masa depan yang baik bagi kami, dan kepadamu kami mempercayakan kehidupan kami. Engkau yang kami andalkan, dan kami rindu Tuhan, Engkau terus menolong kami. Kami mengundang Tuhan, kami ingin Tuhan terlibat secara nyata, mengambil otoritas kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar berjalan bersamamu. Kami yakin, kami yang percaya kepadamu, Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan hidup kami, baik di hadapan sesama, dan terlebih-lebih di hadapan orang yang belum percaya. Biarlah kami sekalian sebagai jemaat-Mu menaruh keyakinan yang utuh bahwa bersama dengan Tuhan, hidup kami aman, damai, sejahtera. Kami memasuki kehidupan kami hari ini di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Karena itu saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.